Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saya berharap kita semua dalam keadaan baik. Dan mari kita sama-sama siapkan hati untuk berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan berikan buat kami. Sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan. Bukakanlah telinga dan hati kami untuk kami sama-sama belajar dari firman Allah. Kuduskanlah dan urapi kami, sembunyikan kami semua di balik kuasa salib-Mu. Biarlah firman-Mu boleh tertanam dan menjadi rema bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Renungan pada pagi hari ini bertemakan adalah God is the one and only. Allah yang tidak tertandingi. Ayat pokoknya adalah di dalam Yeremia 10 ayat 6. Tidak ada yang sama seperti Engkau ya Tuhan. Engkau besar dan nama-Mu besar oleh keperkasaan. Yeremia 10 ditulis pada masa ketika bangsa Yehuda sedang berada dalam kondisi kerohanian yang sangat buruk. Mereka telah berpaling dari Tuhan dan menyembah berhala. Dewa-dewa asing yang dibuat oleh tangan manusia. Bangsa Yehuda terpengaruh oleh bangsa-bangsa sekitarnya seperti Babel dan Asyur dan mulai mengadopsi praktik penyembahan berhala yang melibatkan patung-patung dan ritual yang bertentangan dengan hukum Tuhan. Yeremia dipanggil Tuhan sebagai nabi peringatan untuk memanggil umatnya kembali kepada pertobatan sebelum kehancuran menimpa mereka. Di dalam Yeremia 10 ini adalah kritik tajam terhadap penyembahan berhala. Dalam ayat-ayat sebelumnya di Yeremia 10 ayat 1-5, Yeremia menggambarkan betapa sia-sianya berhala. Di tengah kritik terhadap berhala tersebut, Yeremia menyatakan dengan tegas, tidak ada yang sama seperti Engkau ya Tuhan. Engkau besar dan nama-Mu besar oleh keperkasaan. Ayat ini merupakan sebuah pernyataan iman dan penyembahan sejati. Meskipun mayoritas bangsa Yehuda telah menyimpang, Yeremia tetap memegang kebenaran bahwa Tuhan adalah satu-satunya Allah yang tidak tertandingi. Di dalam dunia yang penuh dengan hal-hal yang mudah menjadi berhala, entah kekuasaan, kekayaan, teknologi, atau bahkan pamor atau diri sendiri, Yeremia dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada yang sama seperti Tuhan. Hanya Dia, Tuhan satu-satunya yang layak disembah. Karena Dia besar dalam kuasa dan namanya penuh keperkasaan. Allah kita adalah satu-satunya Tuhan yang sejati. Tidak ada yang sebanding dengannya. Tidak ada yang dapat menandingi kuasanya. Seperti di dalam Yeremia 10 ayat 6 katakan, tidak ada yang seperti Engkau ya Tuhan. Engkau besar dan nama-Mu besar oleh karena kuasa-Mu. Hal apa yang mustahil yang sedang kita hadapi? Tuhan Yesus tidak tertandingi, kuasanya sanggup mengatasi segala sesuatu yang sedang kita hadapi. Dalam kasih-Nya, di dalam Yohanes 15 ayat 13 katakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Tuhan kita sudah mati di atas kayu salib, membuktikan kasih-Nya yang besar, bukan karena siapa kita, tetapi karena Dia mengasihi kita. Yang ketiga, tidak tertandingi dalam hal kesetiaannya. Di Mazmur 100 ayat 5 katakan, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kasih dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Amin. Tuhan tidak hanya setia pada waktu yang lalu, tetapi sampai hari ini Tuhan setia. Jika kita mengamankan janji-janji Tuhan ini, jadi bagaimana respon yang harus kita tanamkan dalam diri? 1, kita ingat bahwa jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Keluaran 20 ayat 3 katakan. Mari hidup setiap hari dengan kesadaran bahwa kita menyembah Tuhan yang benar. Yang satu-satunya yang layak menerima segala pujian, hormat, dan ketaatan. Jangan ada Allah lain. Kedua, Dia tidak berbagi kemuliaannya dengan siapapun. Yesaya 42 ayat 8 katakan, Akulah Tuhan, itu namaku.
Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Berikanlah kemuliaan, hormat, pujian hanya untuk Tuhan. Dalam hal baik, dalam hal tidak baik yang sedang kita alami, mari kita tetap terus bawa pujian kemuliaan hanya untuk kebesaran nama Tuhan. God is good all the time. Jadi hiduplah dengan keyakinan akan Allah yang tidak tertandingi. Di saat dunia terus menawarkan Allah-Allah palsu di dalam bentuk harta, status, atau popularitas, mari teguhkan hati kita bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, tidak tertandingi, tidak ada duanya, dan layak menerima seluruh hidup kita. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, aku mengakui bahwa Engkau adalah satu-satunya Allah yang benar dan tidak ada yang sama seperti Engkau. Ampuni aku jika hatiku sering terbagi oleh hal-hal dunia dan menomorsatukan hal lain selain Engkau. Penuhi hati kami Tuhan dengan kekaguman akan kuasa, kasih, dan kesetiaan-Mu. Ajar kami Tuhan untuk hidup menyembah dan memuliakan-Mu sepenuhnya. Engkau Tuhan satu-satunya Allah yang sejati, dan hanya padamu kami berserah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, tetap setia, dan semangat berkarya. Tuhan Yesus memberkati.